Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisatri Agustin dengan NIM C2186201070 dari kelas 1B Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan mempresentasikan hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu hakikat manusia menurut Islam, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintah untuk menjaga dan mengelola bumi. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi bahwa manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna, yang mempunyai akal dan pikiran yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Yang kedua yaitu asal-usul kejadian manusia. Yang pertama, manusia terbuat dari air. Yang kedua, manusia terbuat dari tanah debu. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 59. Yang ketiga yaitu manusia terbuat dari tanah liat. Quran surat As-Saffat ayat 11. Yang keempat yaitu manusia terbuat dari tanah lumpur dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28. Yang kelima yaitu manusia terbuat dari tanah tembikar, Quran surat Ar-Rahman ayat 14. Yang keenam yaitu manusia terbuat dari saripati tanah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 12-16. Yang ketujuh yaitu manusia terbuat dari tanah bumi dalam Quran surat Al-Najm ayat 32. Yang ketiga yaitu potensi manusia. Yang pertama, potensi akal. Potensi akal merupakan dasar manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara otomatis yang mempunyai dan untuk berkembang dan dikembangkan melalui dasar manusia. Yang kedua yaitu potensi kolbu. Potensi kolbu yaitu hati yang ada pada dalam manusia untuk mengarahkan ke arah kebaikan. Kolbu atau hati pun bisa membulak-balikan hati manusia. Yang ketiga yaitu potensi fitrah, yaitu asal kejadian yang suci dan kembali ke asal, yaitu kejadian sejak awal atau bawaan sejak lahir. Yang keempat yaitu nafs, yaitu substansi yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, seperti dorongan untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Yang ketiga yaitu kelemahan-kelemahan manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama, suka membantah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 54. Yang kedua yaitu bersifat lemah dalam Quran surat An-Nisa ayat 28. Yang ketiga yaitu zolim dan bodoh dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Yang ketiga yaitu senang bermaksiat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 5. Yang kelima yaitu mencintai kehidupan manusia, Quran surat Al-Qiyamah ayat 20. Kelima yaitu kelebihan-kelebihan manusia. Yang pertama, kemampuan bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di udara, ataupun di laut. Yang kedua yaitu mampu berpikir dan mempunyai pilihan berbuat atau tidak berbuat. Hal ini, manusia mempunyai prinsip yang memungkinkan berpikir dan memilih. Prinsip ini disebut an-nafs al-insaniyat. Yang terakhir yaitu yang keenam, sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Sifat-sifat orang-orang mukmin yang pertama yaitu khusyuk dalam sholat seperti dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 1-2. Yang kedua yaitu meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 3. Yang ketiga yaitu rendah hati dalam surat Al-Furqan ayat 63. Yang keempat yaitu mau membayar zakat dan tidak berlebihan dalam surat Al-Mu'min ayat 4. Yang kelima yaitu menjaga kemaluan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 5-9. Yang kedua yaitu sifat kafir. Sifat kafir yang pertama yaitu tidak mau menerima nasihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Yang kedua yaitu berburuk sangka terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Yang terakhir yaitu sifat munafik. Sifat munafik yang pertama berdusta
Sombong dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kerusakan, menganggap orang-orang beriman itu sebagai orang yang bodoh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.